sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Shalom. Apa kabar Bu Suci? Selamat bergabung dalam doa sehati malam hari ini. Kiranya Ibu Suci selalu di dalam kemurahan Tuhan dan kita semua menikmati kebaikannya. Shalom, Pak Stephen, keluarga di Purbalingga. Selamat malam, Pak. Selamat bergabung doa sehati malam hari ini. Shalom, selamat malam. Marilah kita sama-sama untuk datang menghampiri tata Allah dengan pujian, penyembahan, dan doa-doa kita kepada Tuhan. Salam untuk Pak Stephen, salam untuk Pak Ngadiman, salam untuk Ibu Suci. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemurahan demi kemurahan yang terbaik untuk keluarga saudara dimanapun saudara berada saat ini.
bergabung malam hari ini dengan kami di Doa Sehati live streaming GPS Purwokerto. Mari sama-sama kita membangun mezbah Tuhan malam hari ini, dan biarlah kita menikmati kehadiran Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai. Mari ceritakan kemuliaan Tuhan, ceritakan kebesarannya sama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup kita hari ini benar-benar hari ini kita menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kalau di hari-hari yang lalu, di tahun yang lalu, kita banyak membuang-buang waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita, sementara Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan hari-hari yang baik buat kita boleh berkarya. Maka biarlah di tahun yang baru ini kita mau memakai setiap waktu dan setiap hari yang Tuhan beri dan Tuhan kirim kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup ini adalah kesempatan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan kami bersandar kepadamu, Alfa dan Omega, penebus yang hidup, yang mengasihi
kasih di mana kami boleh bersyukur malam hari ini. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kau melawat kami satu demi satu. Kau melawat setiap rumah-rumah kami Tuhan malam hari ini. Rumah-rumah yang penuh dengan orang-orang yang mengasihi Engkau, yang menyembah dengan sepenuh hati mereka, yang memuji dengan penuh rindu kepadamu Tuhan. Kami menaikkan doa kami menaikkan syukur kami malam hari ini. Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat memberkati kami hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Kami melihat tangan Tuhan menopang kami, tangan Tuhan menolong kami hari ini melewati setiap hal yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih juga untuk orang-orang yang Engkau kirimkan kepada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan bukakan pada hari ini untuk kami. Dan malam hari ini kami mau bersyafaat, kami juga mau belajar firman-Mu, kami mau diteguhkan dengan firman-Mu, kami mau diajar dengan firman-Mu, kami mau dibentuk dengan firman-Mu. Berbicaralah malam hari ini. Sebelum kami memulai syafaat, kami urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami buka hati kami bagi Engkau Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari katakan amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetap semangat di masa-masa sulit sekalipun saudaraku. Kalau cuaca di Purwokerto hari ini hujan, angin, saudaraku tetaplah percaya bahwa dalam hujan angin, dalam hujan badai pun di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada. Di mana kita mencari Tuhan, maka di situ pertolongan Tuhan masih tetap ada. Amin. Amin. Masih ada mukjizat terjadi untuk saudaraku yang tetap setia mencari Tuhan apapun kondisi saudara saat ini, dalam kondisi lelah, dalam kondisi lemah, tetaplah datang kepada Tuhan, cari hadiratnya, cari wajah Tuhan, dan carilah hikmat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang mari kita sama-sama merenungkan pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya saudaraku tetap teguh dalam pendirian. Bacaan kita pada malam hari ini adalah Lukas pasal yang kelima, saudaraku. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang kelima, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat yang pertama ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada di tepi Danau Genesaret. Dia berdiri di situ melihat orang banyak bekerja, sedang menjala ikan, sedang membersihkan jalannya, bagaimana mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Saudaraku, bagian ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu konsen dalam kehidupan orang-orang yang berjerih lelah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Ya. Tuhan datang kepada orang-orang yang sibuk bekerja,
bukan Tuhan datang kepada orang-orang yang sedang menganggur. Catat baik-baik saudaraku, bahwa Tuhan itu datang kepada orang-orang yang giat bekerja, yang sibuk bekerja, bukan kepada orang-orang pengangguran. Tuhan mau memakai orang yang cakap bekerja itu untuk menjadi alat bagian kerajaan Allah. Nah, saudaraku, orang banyak berbondong-bondong untuk datang mengerumuni Yesus dengan satu tujuan, mendengarkan firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya. Bayangkan saudaraku, Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai pun orang banyak mengejar dia, mencari dia, dan mereka punya hasrat untuk haus akan perkataan Yesus sebagai sabda Allah, sebagai firman Allah yang penuh dengan kuasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Sedang orang banyak berkerumun, orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, sudah melaut. Mereka menepi, mereka membersihkan jalannya. Jangan lupa ibu bapak saudara, bahwa orang yang bekerja itu bukan hanya asal bekerja, tapi juga mempersiapkan alat-alatnya, memelihara alat-alatnya, membersihkan alat-alatnya, merawat alat-alatnya. Seperti mereka, seorang nelayan, mereka membasuh dan membersihkan jalannya dari kotoran-kotoran yang menyangkut di jalannya. Ya. Bukan hanya asal bekerja saja. Ya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Yesus masuk naik ke dalam perahu Simon dan memberikan satu perintah, ya, supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Artinya perahu Simon yang sudah mulai menepi, mereka yang sudah mulai membersihkan jalan, membasuh jalannya, membersihkan jalannya. Tapi ketika Yesus naik, Yesus memberikan perintah untuk menolakkan lagi agak sedikit jauh dari pantai. Dan mereka menuruti apa kata Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, di atas perahu Yesus memberikan pengajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita mau renungkan malam hari ini, ya, ketika kita bekerja, apakah kita juga memberikan waktu untuk Tuhan, ya, berada di tengah-tengah pekerjaan kita? Apakah dalam pekerjaan kita, dalam waktu lelah kita, dalam waktu kepenatan kita, apakah kita masih memberikan respon telinga, hati, mata kita untuk Yesus, untuk firman Tuhan itu berbicara dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Simon dan kawan-kawan, ya, ketika mereka, ya, bertolak ke tepi, ketika Yesus datang dan naik ke dalam perahunya, Simon menerima kehadiran Yesus, ya, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima, ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, setelah memberikan pengajaran kepada orang banyak,
Yesus pada waktu itu memberikan perintah kepada Simon. Apa perintahnya? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Pertanyaannya, apakah mereka yang tadinya sudah dari tempat di tengah-tengah pantai, di tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau Genesaret, apakah mereka juga mengerjakan hal yang sama? Saudaraku yang dikasih, sehingga ketika Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam, Yesus memberikan perintah, ya, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Persoalannya apa? Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan perintah yang sama yang mereka kerjakan semalam-malaman mereka bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, pekerjaan-pekerjaan apa yang kita lakukan hari-hari ini atau sepanjang hari ini yang melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita? Ataukah kita bekerja meninggalkan Tuhan di rumah? Kita berangkat sendirian, berjerilah sendirian, ya, mengerjakan sesuatu sendirian, ya, tanpa menyinggung kehadiran Tuhan di tengah-tengah aktivitas kita, pekerjaan kita. Dan apakah kita hari ini mengalami kehidupan yang memuaskan? Mungkin saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara mengalami kegagalan hari ini, kegagalan hari kemarin, saudara mengalami sesuatu yang membuat harapan saudara sepertinya itu tidak ada hasilnya. Saya mau katakan, undanglah Yesus dalam pekerjaan saudara. Undang dan hadirkan Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan saudara. Dan carilah petunjuk Tuhan. Carilah petunjuk Tuhan apa yang harus engkau kerjakan. Carilah hikmat Tuhan apa yang harus engkau kerjakan untuk dapat menjadi bagian daripada misi Allah dalam kehidupan kita di tengah pekerjaan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Faktanya, Simon sebagai nelayan yang handal, nelayan yang profesional, juga melakukan hal yang sama. Semalam-malaman, ya, Simon telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau menunjukkan di sini bahwa seluruh bumi dan isinya itu ada dalam kendali Dia, ada dalam kekuasaan Tuhan, ada dalam pernyataan Tuhan. Ya, ketika Tuhan berfirman, maka itu akan terjadi. Ya, ketika Yesus bersabda, ketika Yesus berkata, ketika Yesus berfirman, maka hal itu akan tergenapi. Ya kan? Faktanya Simon tidak menangkap apa-apa. Sepanjang malam, semalam-malaman, semalam suntuk. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Persoalannya adalah kita bisa melihat di sini kenapa Yesus itu menyuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya. Mengapa Yesus itu memberikan perintah untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam di tengah-tengah danau Genesaret? Saudaraku, dalam ilmu pengetahuan berkata bahwa ikan itu habitatnya pada malam hari ia akan keluar mencari makan.
Karena pada malam hari itu udara di atas permukaan laut itu sejuk, ya, teduh, dingin. Dan ia berusaha mencari makan keluar di malam hari. Dan pada siang hari itu ikan turun ke dalam dasar laut untuk mencari tempat yang sejuk. Sehingga Yesus memberikan perintah dengan dasar ilmu pengetahuan itu bahwa ia menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam. Ke tempat yang dalam itu dihuni oleh ikan-ikan yang besar. Ya, kalau ikan-ikan yang kecil ada di tepi pantai, saudaraku. Itu namanya di Purwokerto itu dengan kata lembutan. Ya kan? Kalau kita beli makanan di rumah makan, ya, ada menu yang namanya lembutan. Ikan kecil-kecil. Ya kan? Lembutan laut, lembutan sungai. Ya, kalau boleh dibilang yang sudah umum pada zaman dahulu sampai sekarang dikenal dengan ikan teri. Ikan yang kecil-kecil. Saudaraku, ketika ditangkap dengan jala tidak bisa. Ya, harus diserok itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat yang dalam ada resiko. Ya, di tempat yang dalam ada ikan yang besar. Makanya Yesus memberikan satu gambaran untuk mendapatkan ikan yang besar, bertolak ke tempat yang dalam walaupun ada resiko. Ya, hasil yang maksimal, hasil yang besar itu disertai dengan resiko-resiko yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengeluarkan tenaga yang besar, ya kan? Menghadapi tantangan yang besar, dan di situ ada berkat yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang menebarkan jala itu dengan sekuat tenaga melemparkan jalanya, ya, ke kanan atau ke kiri sesuai dengan feeling, ya. Keahlian mereka bisa membaca di mana ada ikan. Tapi faktanya Petrus yang ahli, yang sudah handal, seorang nelayan yang profesional, nyatanya tidak menangkap seekor ikan pun di situ. Ya, mengeluarkan tenaga, menebarkan jalannya lebar-lebar. Tapi Yesus di situ memberikan satu perintah, ya, tebarkanlah jalamu. Tebarkanlah jalamu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian bahwa Yesus bukan menyuruh untuk menebarkan jala itu sekuat tenaga, melebarkan jaringnya, dilemparkan begitu, tapi di situ dipakai kata the let down. Ya, turunkan jalamu, ya, gabyukno. Nah, kalau bahasa Purwokertoannya, ya, gabyukno, ya kan. Let down itu turunkan, luruhkan, plorotno. Nah, dipelorot nih, ya, diulurkan pelan-pelan. Saudaraku bisa masuk akal enggak? Ya, yang dilebarkan jaringnya aja tidak menangkap ikan satu ekor pun, tapi ketika Yesus memberikan perintah, turunkan saja jalamu, ya, turunkan saja. Artinya diturunkan di samping perahunya, saudaraku, tidak dilemparkan jauh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita mau renungkan malam hari ini? Jika Yesus itu Tuhan yang berkuasa berdaulat atas semesta alam, maka Dia akan tahu di mana ikan-ikan itu berada. Ya, Tuhan
Yesus sanggup memberikan perintah kepada ikan-ikan itu untuk masuk dalam perangkap jala Simon. Sehingga Tuhan Yesus hanya berkata, bersabda, berfirman, turunkanlah jalamu. Ya kan? Ingat, kata tebakan jala yang dipakai di situ adalah let down. Ya kan? Jatuhkanlah jalamu, turunkanlah jalamu, ceblokno jalamu. Ya, ulurkanlah jalamu pelan-pelan. Dan di situ ketika Yesus ada di situ, ikan-ikan itu disuruh masuk oleh Tuhan. Wah, luar biasa, ikan pun tunduk kepada perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasih Berarti Tuhan. berkat itu sebenarnya nggak jauh ya, nggak jauh-jauh gitu. Berkat itu ada di sekitar kita. Berkat itu ternyata dekat kalau kita mencari sumbernya dulu. Yoi. Nah, berkat itu tidak jauh-jauh dari firman Tuhan Yesus. Ya, jika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Ya kan? Jika engkau orangnya yang percaya pada malam hari ini, jika engkau berani menghadirkan Tuhan, mau bersedia dengan rela hati menghadirkan Tuhan, mencari Tuhan sampai Tuhan ada di tengah-tengah pekerjaan saudara, maka saudara adalah orang-orang yang bakal menikmati berkat dan mukjizat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, ketika saudara melihat orang lain begitu sukar, ketika orang lain begitu kesusahan, mengalami hal-hal yang fakta kehidupan sehari-hari terasa berat dan sepertinya tidak menghasilkan banyak hal, banyak yang dapat mereka rasakan hanya sebuah kelelahan dalam kehidupan sehari-hari, hasil yang tidak maksimal. Tapi engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beranikan diri saudara untuk menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Apa yang tidak mungkin bagi kita, ya, itu mungkin bagi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya kan? Kalau Tuhan sudah jelas tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi hendak mau saya katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya akan menikmati berkat kemurahan Tuhan yang melimpah di sepanjang minggu ini. Ya, kalau tema tahunan kita berkat kemurahan Tuhan di sepanjang tahun, kita progres dalam satu minggu ini, kita menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan, pekerjaan, aktivitas kita, supaya Tuhan beracara, Tuhan berkehendak, Tuhan mengadakan perkara-perkara ajaib dalam pekerjaan kita. Saudaraku, apapun yang menjadi pekerjaan saudara, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan keuntungan demi keuntungan. Tuhan sanggup mendatangkan berkat-berkat yang baru, bahkan berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidup dan pekerjaan saudara. Dan saudara bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan itu lebih daripada cukup. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Jika engkau orangnya, katakan amin. Amin. Tebarkanlah jalamu. Ya kan? Di situ, tetapi karena engkau menyuruhnya, karena dasarnya, karena Yesus menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dalam kondisi seperti tidak harapan, ketika Simon mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan Yesus, Simon melakukan dengan segera. Simon melakukan dengan segera, tidak berlama-lama, tidak berlambat-lambat. Aku akan menebarkan jala juga. Ora kesuwen. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Setelah mereka melakukannya, melakukan apa? Apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu, jatuhkanlah jalamu ke bawah, ulurkanlah jalamu. Maka di situ yang mereka dapatkan adalah mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Artinya apa? Ini adalah kelimpahan.
ya, jalannya sampai hampir tidak bisa menampung tangkapan sejumlah ikan besar itu. Saudaraku yang dikasih itu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat yang besar itu juga melibatkan orang lain. Berbagi. Ya. Di situ ada pekerjaan yang tidak bisa untuk menampung hasil yang banyak ketika sendirian. Maka di situ mereka memberikan isyarat kepada teman-temannya yang lain untuk membantunya. Ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wah, luar biasa. Satu jaring, satu jala, ya, itu hampir isi ikannya hampir menenggelamkan dua perahu. Dua perahu mereka penuh dengan ikan. Saudaraku bisa bayangkan ketika Yesus ada di tengah-tengah pekerjaan Simon dan kawan-kawan, di situ berkat kemurahan Tuhan itu melimpah. Tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Artinya hidup di mana berdampingan dengan Tuhan Yesus itu menghasilkan pemeliharaan Tuhan yang cukup. Yang setuju katakan Amin. amin. Ya. Kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara yang membawa, menghadirkan, mencari Tuhan dalam setiap pekerjaan saudara. Ya. Jika saudara memulai aktivitas di hari-hari berikutnya, ajalah Tuhan beserta dengan saudara. Ya kan? Hadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan mana? Di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Di situ Petrus tercelik mata hatinya bahwa dia selama ini hanya mengandalkan kepandaiannya, ya, kepiawaiannya, Wawai. ya kan? Sebagai seorang nelayan yang handal, seorang nelayan profesional, seorang nelayan yang berpengalaman, ya, sampai melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Petrus, kehidupan Simon. Ya, dia tercelik matanya bahwa selama ini dia jauh daripada Tuhan. Ya, makanya dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Yang pertama disebutkan oleh Simon karena aku ini orang berdosa. Apa hubungannya pekerjaan berkat dengan keberadaan diri yang seorang yang berdosa? Ternyata dosa itu menjauhkan daripada berkat kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita berani menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka di situ kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau hadir, mau datang dalam kehidupan kita. Maka kita disitulah saatnya kita mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, ya, dalam aktivitas kita sehari-hari, bahwa Tuhanlah yang sanggup menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Akui bahwa kita butuh Tuhan hari ini. Nantikan besok di saat engkau bekerja atau bahkan engkau ketika sedang tidur, firman Tuhan katakan,
orang yang dicintainya itu diberkati pada waktu tidur. Nah, kalau itu belum terjadi, nantikan di esok hari ketika engkau sedang bekerja, ketika Tuhan datang hadir dalam pekerjaanmu, ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan Amin. amin. Ya, ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Jika ada Tuhan, ada hasil di situ, ya kan? Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Apa hubungannya, apa kaitannya antara pekerjaan kita dengan misi Tuhan? Saudaraku, Tuhan memakai orang yang sibuk bekerja, bukan Tuhan memakai orang pengangguran. Jadi ketika engkau sedang sibuk bekerja, jangan lupakan bahwa Tuhan punya misi dalam kehidupan saudara. Jangan merasa bahwa ketika engkau sibuk, engkau merasa lelah, merasa tidak ada waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya. Maka justru disitulah Tuhan memakai saudara di dalam kesibukan saudara, di dalam pekerjaan saudara. Tuhan tidak pernah memakai orang yang pengangguran. Sekali lagi, bahwa Tuhan Yesus itu memakai orang yang sedang sibuk-sibuknya bekerja. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada misi Tuhan dalam pekerjaan saudara. Ketika pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan, maka di situ ada misi Tuhan bahwa engkau, saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, punya hati untuk berbagi, ya, untuk melihat, menyatakan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan saudara bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya. Di situ Simon tidak mengklaim bahwa ini adalah hasil tangkapanku. Mereka memanggil orang-orang di sekitarnya untuk, ya, membantu dia dan menikmati berkat Tuhan itu secara bersama-sama. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maksud Tuhan memberkati hidup kita bukan untuk kita nikmati sendirian, tapi maksud Tuhan untuk memberkati hidup kita supaya kita bisa menjadi alat, ya, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara orangnya yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam aktivitas saudara, dimanapun saudara berada? Pekerjaan saudara adalah alat misi Tuhan untuk memberkati banyak orang. Jadi jika engkau diberkati dalam pekerjaan, jangan lupa bahwa saudara punya tugas untuk memberkati orang-orang supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan pekerjaan saudara. Apakah saudara orangnya itu yang percaya? Katakan Amin. amin. Sekali lagi, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan tidak membatasi kita untuk melayani Tuhan. Pekerjaan tidak membatasi kita untuk mencari hadirat Tuhan. Pekerjaan tidak menghalangi kita untuk datang beribadah. Justru dalam pekerjaan kita, kita menghadirkan Yesus di tengah-tengah pekerjaan kita, supaya sejumlah besar ikan itu dapat kita nikmati bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah engkau orangnya
yang siap mengikut Yesus dalam kesibukan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap waktu saudara, tanpa memandang bahwa engkau sedang sibuk. Justru ketika engkau sedang sibuk, Tuhan hadir di tengah-tengah kesibukan saudara untuk memberkati jerih lelah saudara. Jika engkau orangnya yang percaya, katakan Amin. amin. Saudaraku, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudaraku yang sudah bergabung bersama-sama kami malam hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati sabda Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, di mana saudara mau dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan saudara. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Berdoa untuk Ibu Suci. Ibu Suci masih setia hadir sampai dengan selesai. Malam hari ini kami sepakat di dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Bu Suci. Apa yang menjadi pekerjaanmu, sepertinya hasilnya tidak seberapa. Jika engkau percaya, ketika Tuhan hadir dalam pekerjaanmu, Tuhan sanggup memerintahkan ikan-ikan yang besar itu mendatangi pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati jerih lelahmu. Apa yang tidak mungkin bagi orang dunia, itu mungkin bagi engkau yang percaya di dalam Tuhan Yesus dan melakukan apa yang menjadi misi Tuhan dalam pekerjaanmu. Jadilah berkat dimanapun engkau bekerja, dalam berkat nama Yesus. Berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu dan pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Pak Stephen dan keluarga yang ada di Mipiran. Shalom. Malam hari ini kami berdua sepakat mendukung dalam doa, meminta belas kasihan Tuhan, ya, meminta kemurahan Tuhan untuk keluarga Pak Stephen yang ada di Mipiran, ya. Dengan berkat nama Yesus, malam hari ini kami berdoa kiranya Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam keluarga Pak Stephen yang ada di Mipiran. Tuhan memberkati keluarga Pak Stephen, Tuhan memberkati pasangan, istri, memberkati anak-anak Diki, Nathan, Olin, memberkati seisi rumah dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati warungmu dalam berkat nama Yesus. Jika engkau tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lebih lagi, lebih besar lagi, dan lebih besar lagi dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Ibu Nugra ini. Berdoa untuk Pak Dimas dan keluarga. Berdoa untuk Dimas, Nugra, Shalom, dan Silo. Kami sepakat mendukung dalam doa, meminta belas kasihan Tuhan turun atas kehidupanmu dan pekerjaanmu. Jika engkau percaya pada malam hari ini bahwa Tuhan sedang beracara dan bekerja dalam kehidupanmu dan pekerjaanmu, maka Tuhan sanggup menolong kehidupanmu, keluargamu, dan pekerjaanmu. Apa yang daripadamu, apa yang pernah engkau nikmati dan hari ini engkau merasa bahwa semuanya itu sudah berlalu, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengadakan hal yang baru dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu. Apa
yang tidak pernah engkau pikirkan. Jika engkau berani menghadirkan Tuhan dalam pekerjaanmu, maka Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya akan terjadi dalam hidupmu dan pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu dan usahamu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Joni yang ada di Lampung, Shalom, yang bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Pak Joni dengan berkat kesehatan dan kemurahan Tuhan terjadi bagi Pak Joni dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, ya, berkat rumah tangga turun atas keluarga Pak Joni. Tuhan memberkati pekerjaan Pak Joni. Dalam nama Yesus, Tuhan sanggup mengadakan perkara-perkara yang ajaib, dan Tuhan sanggup memberkati lebih lagi supaya Pak Joni dan keluarga dipakai untuk menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan Pak Joni. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Bapak Ngadiman yang ada di Kalimantan Barat. Tuhan memberkati Pak Ngadiman dan keluarga. Tuhan memberkati pelayanan Pak Ngadiman. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Ngadiman berserta dengan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan Pak Ngadiman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berdoa juga untuk Pak Victor. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan dan memberkati seisi rumah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Pak Victor dengan berkat kemurahan yang melimpah. Dalam nama Yesus, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan berkat-berkat yang baru, diberkati dengan hikmat yang baru, diberkati dengan otoritas yang baru. Dalam berkat nama Yesus, berkat keuntungan, berkat kemurahan terjadi atas keluarga Pak Victor, istri dan anak-anak. Juga kami berdoa untuk Ama, kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya untuk kesembuhan, kesehatan Ama. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan Ama. Jamah dan tahirkan, jadilah sehat dalam nama Yesus. Diberkati rumah tangga Pak Victor, diberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Victor bersama dengan pasangan dalam berkat nama Yesus. Berdoa juga untuk Teoma yang ada di Lampung. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati apa yang menjadi mimpi-mimpimu. Jika engkau tetap setia dan memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kehidupanmu dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk orang-orang yang sudah mengikuti ibadah live doa sehati pada malam hari ini, Ibu Titi, ya, Ciayun, dan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati pekerjaan saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah saudara yang tetap setia mencari wajah Tuhan dalam setiap sisi kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jumpa lagi di hari Minggu untuk ibadah raya. Dalam nama Yesus. Shalom.